Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Zainuddin Mahfud, NIM 11911300096 dari kelompok D10 Praktikum Elektronika. Nah, pada praktikum modul 1, di sini kami akan membahas mengenai dioda, karakteristik, dan aplikasi. Nah, di sini kami melakukannya dengan cara membagi-bagi tugas di antara kelompok kami bertiga orang. Di sini saya akan kebagian menjelaskan mengenai gambar 4, yaitu pengukuran karakteristik dioda, dan gambar 5, rangkaian filter. Nah, sekarang langsung kita masuk ke percobaan pengukuran karakteristik dioda. Nah, di sini dengan menggunakan generator sinyal dioda, susun rangkaian seperti di bawah ini. Nah, kita susun dulu rangkaiannya. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya di pada Proteus. Kita zoom supaya lebih terlihat. Nah, di sini saya sudah lalu perintah pada modul. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sumber AC, dioda, resistor, ground, dan osiloskop. Nah, setelah itu lalu kita cek nih, di sini ada sumber AC-nya sudah sesuai dengan keterangan di sini 12 volt dan 300 Hz. Nah, lalu kita run. Karena kita tidak bisa kita klik, kita buka debug, lalu digital osiloskop. Nah, setelah muncul di tampilan osiloskopnya, di sini kita diminta untuk menggunakan mode XY. Nah, untuk menggunakan mode XY ini, pada garis horizontalnya kita geser menjadi source A, lalu pada channel B kita klik invertnya. Nah, masih jalan. Karena di sini masih terlalu kecil, kita tinggal atur posisi channel A dan channel B-nya. Nah, di sini channel A di sini berfungsi untuk mengatur skala sumbu X-nya. Sedangkan pada channel B ini di sini berfungsi untuk mengatur sumbu Y-nya. Nah, bila ini sudah lebih jelas. Nah, di sini pada voltnya tidak harus sama. Yang penting kita gambarnya terlihat jelas. Nah, lalu kita dapatkan pada osiloskop kurva karakteristiknya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan untuk dioda silikon. Nah, hasilnya ini kita catat pada buku pengamatan dan nanti kita screenshot untuk di laporan. Nah, selanjutnya saya akan mengganti diodanya menjadi dioda germanium. Tinggal dihapus di sini. Germanium itu kodenya untuk AA119. Caranya seperti silikon tadi. Kita tinggal hubungkan. Nah, kita run. Kita klik osiloskopnya. Karena tidak bisa, kita debug lagi. Nah, ininya kita atur ke awal. Nah, untuk germanium sendiri, dioda germanium sendiri hasilnya mirip dengan dioda silikon. Lalu kita lakukan langkah seperti tadi. Kita ubah ke source horizontalnya ke source A. Di pada channel B kita klik invert. Nah, untuk lebih jelasnya kita ganti skala sumbu X-nya. Dan begitupun juga dengan sumbu Y-nya. Oh, ini terlalu besar.
kurang lebih. Nah, dari kurva karakteristik ini kita bisa mengetahui cut in dan breakdownnya. Nah, selanjutnya kita akan mengganti menjadi dioda Zener. Lakukan cara seperti tadi. Ini kita delete objek, kita ke Zener. Zener itu kodenya 1N47733A. Kita pasang rangkaiannya seperti tadi, kita hubungkan. Nah, setelah dipasang Zenernya, kita run dulu. Kita debug lagi. Ini karena sumbu X-nya terlalu besar. Nah, di sini kita bisa mengatur channel A dan B-nya sesuai keinginan kita ya. Nah, dapat kalian lihat perbedaannya di mana. Nah, di sini ada dua, ini ada yang naik dan ada yang turun. Iya. Selanjutnya untuk mendapatkan cut in dan breakdown ya, kita dapat mengatur dulu biar enak menghitungnya. Nah, kita harus menentukan dulu skala nolnya itu di mana. Misal skala nolnya terdapat di sini. Bila kita ingin menghitungnya menyamping, maka kita mengalihkannya dengan skala yang ada pada channel A, itu 0,5. Dan bila kita menghitungnya akan ke bawah secara vertikal, maka kita menggunakan skala yang terdapat pada channel B. Nah, bereslah untuk percobaan mengenai karakteristik dioda. Selanjutnya, ini kita stop dulu. Kita lihat ke gambar kelima, yaitu mengenai rangkaian filter. Nah, di sini saya juga sudah Bandicam-nya jalan, sudah membuat rangkaian penyearah seperti pada modul. Nah, di sini setelah rangkaiannya sesuai seperti pada modul, rangkaian 5, rangkaian filter bisa kita run. Di sini kita per channel A-nya hubungkan ke sini dan channel B-nya ke resistor agar kita bisa melihat sinyal setelah dan sesudahnya. Langsung kita run debug. Nah, di sini kita bisa melihat sinyal sebelum dan sesudahnya. Sinyal sebelum ini yang channel A yang warna kuning, dan sinyal setelahnya yaitu pada channel B yang berwarna biru. Nah, sebelum sesudah itu mengapa berbeda? Karena di sini sudah dari sumber arus, sumber tegangan. Tegangannya telah melewati trafo, dioda, dan kapasitor polar, sehingga sinyal sebelahnya membentuk menjadi sinyal yang berbeda. Nah, untuk perhitungan sendiri, kita bisa melihat dari sinyal sebelum dan sesudah ini yang setelah melewati penyarap filter dengan cara menghitung kotak ini. Untuk misal VRMS dan tegangan ripple itu kita bisa melihat dari kotak-kotak yang dilewatinya ini karena ia berisolasi. Kita geser ke sini. Kotak yang dimaksud itu tadi karena berisolasi, kita jadi mencari titik tengahnya itu. Misal jadi di sini titik tengahnya itu. Kita hanya membutuhkan satu gunung ya, atau satu lembah. Tapi kita di sini akan mengambil satu gunung agar lebih mudah. Kita cari gunung yang pas. Nah, misal di sini. Kita berarti di titik tengahnya misal ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nah, berarti di sini terdapat 7 kotak. Nah, untuk rumusnya sendiri bisa dilihat pada data praktikum pada modul 1 di Google Classroom. Nah, cukup sekian percobaan dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.